Baiklah, selanjutnya kami silakan kepada jajaran pimpinan untuk dapat melakukan pembakaran secara simbolis sebagai tanda pemusnahan atas rokok ilegal. Bila kami hitung dalam 3, 2, 1. Bila pelaksanaan pemusnahan rokok ilegal secara simbolis telah dilaksanakan, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan yang telah mengikuti pemusnahan secara simbolis pada hari ini. Kami silakan kepada jajaran pimpinan serta seluruh hadirin lainnya untuk dapat berkenan kembali ke tempatnya masing-masing. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita masih terus mendapatkan berkah dan rahmat-Nya, dan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk hadir menyaksikan salah satu upaya bersama kita untuk meningkatkan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Batam yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Batam Pak Jainuddin Hamid, kemudian juga Kepala BP Batam yang diwakili atau yang mewakili, kemudian Kapolresta Barelang yang diwakili oleh Pak Kasotahti Polres Barelang Pak Ibtu Afizal, kemudian juga Kepala Kejaksaan Negeri Batam yang diwakili oleh Pak Subsi Penyidikan Pak Dodi Juniarto, kemudian Kepala Pak Dandim yang diwakili oleh Kapten Infanteri Samjos Sirait, kemudian Dan Lanal yang diwakili oleh Mayor Takwin, kemudian juga KPKNL, Kepala KPKNL yang diwakili oleh Kepala Seksi PKN Pak Andi Susanto, kemudian juga rekan-rekan media yang sangat kami hormati dan banggakan. Terima kasih juga atas kehadirannya di tempat ini. Juga rekan-rekan dari Bea Cukai, panitia dan pejabat yang terlibat dalam acara ini, para pejabat eselon 3, eselon 4, kemudian juga Kepala Pangkalan Sana Operasi Batam, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita akan segera lakukan pada pagi hari ini, kita akan melakukan pemusnahan BKC barang kena cukai yang ilegal atau yang tidak memenuhi ketentuan undang-undangan yang berlaku. Kita akan memusnahkan sebanyak 66.783.493 batang. Asik juga ya suaranya, kita kayak di pinggir laut. Anginnya luar biasa. Ini jumlah yang tergolong besar. Dari jumlah yang sangat besar itu, saya jelaskan bahwa itu adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam, berkoordinasi dan bersinergi kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Batam, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Pemkot, BP Batam, masyarakat, termasuk rekan-rekan wartawan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai itu bisa dibedakan menjadi dua besaran. Yang pertama adalah pengawasan yang sifatnya administratif dari ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi oleh namanya itu pengusaha. Barang kena cukai itu harus dipenuhi, sehingga kalau pengawasannya bersifat administratif. Pengawasan yang kedua bersifat pengawasan yang berbau operasi atau penegakan hukum.
Nah, dari dua jenis operasi atau dua jenis pengawasan itu, pagi ini kita akan memusnahkan barang kena cukai yang dilakukan penegakan administratif dan penegakan operasional oleh bea cukai sebanyak itu. Ya, teman-teman sekalian, nilai dari kulit saya share di sini jumlah batang yang saya sebutkan tadi itu kami taksir memiliki nilai sebesar 67 miliar 926 juta 761.785 rupiah. Jadi ya cukup besar ya. Dengan potensi cukai, seandainya itu membayar cukai itu sebesar 43 miliar 403 juta 221.986. Itu nilai potensi cukainya yang bisa kita selamatkan. Penindakan yang sifatnya operasional ini dilakukan sejak tahun ini, sebenarnya kumulasi ya, dari tahun 2020 dan 2021 sebanyak kurang lebih 111 kegiatan operasi, termasuk operasi pasar yang dilakukan, sering kita lakukan itu 111 operasi dan kegiatan pengawasan lainnya. Sementara ada juga yang hasil pengawasan administratif. Jadi ada satu perusahaan rokok yang dia tidak aktif selama 12 bulan berturut-turut, sehingga secara administratif, secara prosedur yang kita lakukan, akhirnya kemudian perusahaannya dicabut. Kemudian barang hasil kena cukai atau rokoknya yang nanti kita akan musnahkan itu tidak diselesaikan cukainya. Ya, ini yang porsinya cukup besar, dari sekitar 64 juta sendiri. Jadi itu hasil pengawasan administratifnya. Dari atas semua barang itu kemudian sesuai ketentuan yang berlaku telah ditetapkan sebagai barang milik negara, dan ini hadir bersama kita juga dari kantor KPKNL, kantor kekayaan negara dan lelang Kementerian Keuangan yang mewakili Kementerian Keuangan. Jadi barang-barang yang kita sita dan kita tetapkan sebagai barang milik negara itu kemudian kita mintakan penetapannya oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Kekayaan Negara, dan sudah keluar surat persetujuan itu karena di barangnya sifatnya pembatasan, maka telah keluar keputusan dari surat keputusan rujukannya atas barang-barang tersebut untuk dilakukan pemusnahan. Jadi suratnya dua surat keputusan dari Kementerian Keuangan itu tertanggal 7 Desember dan 15 Desember. Jadi ini memang di akhir tahun, jadi kita lakukan eksekusinya secepat mungkin sehingga nanti gudang-gudang ya penyimpanan bea cukai dan tidak bisa segera digunakan untuk kepentingan yang lain. Demikian barangkali dari kami. Mudah-mudahan acara ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah udaranya cukup bagus. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan secara khusus kepada Pak Wali Kota yang diwakili oleh Pak Sekda dan Pak Kapolres, Pak Cari, Pak Dandim, Pak Damlanal, Pak Kepala KPKNL, dan juga teman-teman media, bahwa kami merasakan di Batam ini
mendapatkan sinergi yang makin lama makin bagus. Karena rokok ilegal ini sesungguhnya ya sebagai tantangan bagi kita semua, terutama saat ini seperti teman-teman media ikuti terus-menerus, kita mendapatkan perintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam situasi ekonomi yang masih sulit ini. Maka Bea Cukai sebagai salah satu instansi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memungut penerimaan negara dari cukai, bea masuk, bea keluar, dan perpajakan lainnya, diberikan instruksi untuk mengoptimalkan penerimaan. Salah satu penerimaan bea cukai, bahkan ini tergolong yang terbesar kalau secara nasional, adalah penerimaan dari cukai. Kita di Batam terus mengoptimalkan penerimaan itu dari sisi memungut cukainya, dan di sisi lain perintah dari pimpinan adalah untuk terus bersinergi untuk menekan seminimal mungkin peredaran rokok ilegal. Karena dengan kalau banyak rokok ilegal di pasaran, maka itu akan menggeser rokok-rokok legal yang membayar cukai dan pajak-pajaknya. Maka itu menimbulkan pasar yang terdistorsi. Kalau ini kita biarkan, maka nanti pasar semakin lama akan semakin mendapat penetrasi rokok ilegal. Pada akhirnya penerimaan negara pun juga akan kurang optimal dari sisi cukai. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak, semua stakeholder yang saya sebutkan tadi, dan juga rekan-rekan dari Bea Cukai, baik di kantor Bea Cukai Batam maupun di Pangkalan Sarana Operasi Batam, yang dengan kita semua melakukan sinergi dan kolaborasi, kita bisa mendapatkan hasil pengawasan yang cukup signifikan ini. Mudah-mudahan kami berharap ke depan ini bisa kita teruskan, bahkan kita tingkatkan, karena kita punya kepentingan yang sangat besar untuk menjadikan bukan hanya cukai itu bisa kita minimalkan, tetapi secara umum Batam menjadi kawasan ekonomi yang benar-benar kondusif. Salah satu ukuran kondusivitas dari Batam sebagai kawasan perdagangan dan investasi adalah tegaknya supremasi hukum, taatnya masyarakat dan jasa pelaku ekonomi pada aturan yang berlaku. Karena ini sangat sensitif sekali, di samping kita di negara-negara tetangga yang sudah banyak investor yang akan masuk. Jadi salah satu ukurannya adalah kepatuhan dunia usaha dan masyarakat pada aturan yang berlaku. Mudah-mudahan acara pagi ini berjalan lancar dan ini menjadi momentum keberhasilan kita bersama dan momentum sinergi dan kolaborasi ke depan yang makin kuat. Kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pemkot Batam, Pak. Nanti kita kolaborasikan juga tentang pemanfaatan bagi hasil cukai dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan yang manfaat sudah dengan peruntukannya. Saya kira itu saya akhiri sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.